Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih dapat menyelami luasnya lautan pengetahuan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani STHI SPD MPDI selaku pembimbing muhadarah pada malam hari ini, karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan muhadarah yang berjudul Hak dan Kewajiban Bertetangga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bertetangga berarti hidup bersama dengan orang lain dalam satu lingkup tertentu, baik yang dekat ataupun yang jauh. Tetangga yang dekat adalah orang-orang yang tinggal di dekat rumah kita dan sesama muslim. Sedangkan tetangga yang jauh adalah mereka yang berbeda agama sekalipun rumahnya berdekatan. Adapun tentang batasan tetangga, Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa yang termasuk tetangga yaitu 40 rumah dari segala arah, baik kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Nah, dalam hidup bertetangga, tidak sedikit masalah yang muncul karena kita harus berhadapan dengan masyarakat yang beragam dan pola pikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna memberikan konsep serta tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi berbagai problem dalam kehidupan bertetangga, yaitu memenuhi hak dan kewajiban bertetangga. Sebab apabila hak dan kewajiban bertetangga terpenuhi, maka kehidupan bertetangga akan menjadi lebih harmonis. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, secara umum kewajiban bertetangga yaitu berbuat baik antara sesama tetangga, seperti saling menghormati dan menjaga serta menciptakan rasa aman dan nyaman baik tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, sebagaimana diingatkan Allah dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 36 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua, ibu, bapak, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salah satu perintah Allah yang terkandung dalam ayat tadi adalah agar setiap mukmin berbuat baik kepada tetangganya, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan setiap tetangga berhak mendapat perlakuan baik dari tetangganya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, tetangga yang lebih dekat rumahnya dengan kita, maka akan lebih besar haknya, sehingga sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim lebih mempererat hubungan kita dengan sesama tetangga, baik dengan memberinya sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sejalan dengan pernyataan tadi, At-Tabari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tetangga itu ada 3 macam. Pertama, tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu orang musyrik. Ia hanya memiliki hak tetangga. Kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu orang muslim. Ia memiliki hak tetangga dan hak Islam. Ketiga, hak tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga, orang muslim, dan memiliki hubungan kerabat. Dia memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak silaturahim. Berdasarkan hadis ini, hak yang harus dipenuhi bagi tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu apabila ia meminta pertolongan, maka tolonglah. Jika ia dalam kekurangan, maka berkunjunglah untuk membantunya. Jika ia sakit, maka kunjungilah. Jika ia mendapat sesuatu yang baik, maka tunjukkanlah rasa senang. Dan jika ia meninggal, maka uruslah dan iringkanlah jenazahnya hingga ke pemakaman. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk tidak meninggikan bangunan kita di atas bangunannya kecuali atas izinnya, dan jangan mengganggunya dengan bau masakan kita. Adapun tetangga yang memiliki 2 hak, maka yang harus kita tunaikan kepadanya adalah haknya sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Karena bedanya dengan tetangga yang memiliki 3 hak hanyalah pada hak kerabat, yaitu hak silaturahim. Sedangkan tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu tetangga musyrik, maka hak golongan ini berbeda dari tetangga yang muslim, baik yang memiliki hubungan kerabat maupun yang tidak memiliki hubungan kerabat, yaitu apabila ia meminta pertolongan, maka tolonglah. Jika ia sakit, maka kunjungilah. Dan jika ia meninggal, maka cukup antarkan jenazahnya ke pemakaman tanpa mengurus hal yang lainnya, seperti memandikan, mendoakan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah seharusnya kita mempunyai hubungan yang baik terhadap sesama tetangga. Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Suatu hari nanti, kita pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Dan orang pertama yang akan membantu kita pasti adalah orang-orang yang berada di dekat rumah kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.